Ini untuk anatomi radiologi ya. Kalau udah tahu anatomi secara bukan radiologinya, lebih banyak membantu sih kalau mau bayangin gambaran radiologinya. Ini ada poste yang paling atas, ada clavicula kiri kanan, corpus spine, jantung, terus ada hidung paru yang kayak garis-garis ini, ada scapula, yang ini hidung diafragma kanan kiri, sini gaster, terus yang sudut ini ada sudut costophrenicus, yang nomor 4 ini dia aorta. Dari lateral ini dia ada manubrium sternum, ada spine, ada scapulanya juga kelihatan, terus yang bulat ini form, ada aorta juga yang melingkar terus ke bawah, terus diafragma. Kalau lateral ini, misal lateral kanan, berarti kita tujuannya mengevaluasi yang kanan. Jadi proyeksinya yang paling dekat sama filmnya. Ini juga contoh aja sih, gambar foto torak normal. Jadi lapang parunya ini apa namanya? Kayak istilahnya kayak warnanya atau densitasnya tuh sama semua, nggak ada yang lebih putih atau lebih hitam. Dan ini yang bagian anatominya sih, yang cukup tahu aja. Kemudian ini apa namanya? Gambaran X-ray, dia tuh yang paling gelap itu udara, karena dia kan nggak memantulkan cahaya ya. X-ray-nya, terus fat, soft tissue, yang paling putih nanti bone atau metal. Metal itu misalnya saksi internal itu warnanya sangat putih, sangat memantulkan cahaya gitu. Di sini cukup tahu juga aja, yang paru kanan lebih besar, diafragma kanan lebih tinggi karena ada hepar, jadi dia rasanya lebih tinggi. Terus cerakan paru berperan seperti lateral, karena yang lateral itu kan bronchus terminalis sama vaskularnya tambah kecil ya, jadi corakannya orang begitu kelihatan lebih berkurang. Terus harus perhatikan juga simetri sama inspirasi yang adekuat. Yang lain-lain harus ngerti ini sih patofisiologinya. Sini contoh air bronchogram. Air bronchogram itu dia harusnya kan alveoli isinya udara, warnanya gelap ya. Terus batas-batas antar alveoli itu nggak ada cairan. Cuma karena dia ada suatu infeksi, contohnya misalnya pneumonia, ada cairan yang keluar di antara alveoli-alveolinya itu. Jadi dia cairannya ada di antara bronkus sama di jaringan interstitial edem. Nanti makanya gambarannya air sama bronkus, air bronchogram. Ini gambaran khas kayak infeksi sih di sini. Pokoknya putih ya. Terus ini ada lagi contoh continuous diaphragma sign. Ini sebenarnya buat evaluasi di abdomennya, yang disebut ada orang ini gambar 7 contoh pneumoperitoneum. Ini namanya continuous diaphragma sign. Jadi di bawah diafragma ini seharusnya nggak ada udara bebas, karena itu kan isinya ya organ solid sama organ viscous ya. Tapi kenapa dia ada udara, itu suatu kebangetan. Sign-sign dari pneumoperitoneum itu sebenarnya ada banyak, kurang lebih ada kalau nggak salah 14 aja. Ini salah satu contoh gambarnya aja. Jadi udaranya dia ada di bawah diafragma kiri hingga ke kanan, makanya namanya continuous diaphragma sign. Gambar khas dari pneumoperitoneum.
pada efusi pleural kanan. Jadi karena efusi pleuralnya kanan, makanya pasiennya menghadap ke kanan. Kalau kita foto radiologi kan melihat sebaliknya ya, yang kanan. Ya, yang disebut spine sign itu yang ini. Dia ada gambarannya tumpul yang kanan. Kelihatan nggak? Yang ini tumpul, yang depan ini juga tumpul. Nah yang kiri itu yang ini, dia tajam, nggak ada efusinya. Jadi emang yang kanan ada efusi pleural. Terus kelainan ini, nah ini pneumonia. Ini kalau di RS sih kita deskripsinya ya air bronkogram di infiltrasi disertai air bronkogram di, kalau ini kita nyebutnya middle zone hingga lower zone, karena kita nggak tahu itu lobus mana karena nggak ada proyeksi lateral. Air bronkogram pada paru kanan pasien pneumonia lob habis. Data jantung kanannya juga hilang, jadi agak susah ngitung CTR. Terus ini edema paru ini dia gambarnya ini pneumonia juga sih, cuma patofisnya kan beda ya. Nah ini kan biasanya dia lebih rata di kedua latang paru, awalnya cuma di sekitar indus, lama-lama menyebar sampai ke paling lateral, yang seharusnya corakan dan vaskularnya kan berkurang ya. Terus kalau edema paru di gambaran X-ray ini ada grade-grade-nya gitu, ada yang ringan hingga sampai ke berat. Kalau berat namanya bedwing. Jadi gambarnya nanti kayak saya kalau lawak gini, lapak parunya kayak, karena edema parunya kan dia melebarkan dari bronkus-bronkusnya juga sama kapilernya, jadi dia mendekati dari sinusnya, gambarnya kayak bedwing. Terus ini lanjut gambaran TB paru. TB paru ini kalau di RS kita nyebutnya ada, bisa nyebut multiple cavitas disertai fibroinfiltrat. Kita nyebut multiple cavitas itu karena ini biasanya. Yang ini kan cavitasnya, yang membentuk bulat itu kita nyebutnya cavitas. Fibroinfiltrat, infiltrat itu ya kayak pneumonia tadi, kayak bercak-bercak putih. Fibro itu fibroid. Jadi cavitas disertai fibroinfiltrat. Fibroid itu karena dia ada infeksi, ada luka lama di jaringan parunya. Kalau luka kan kita menyebutkan dengan apa? Fibrin-fibrin gitu kan. Di paru dia gambarannya kalau ada fibroinfiltrat tuh dia ada garis-garis ini. Garis-garis ini kita sebutnya bekas peradangan paru atau bekas peradangan paru karena infeksi sebelumnya, garis-garis fibrotik. Kasnya di TB kan juga dia di apex ya, apex paru kiri kanan kas paru. Terus saya lanjutkan ini atelektasis. Atelektasis ini yang panah kayak merah ini ada endotrakeal, itu mengarah ke bawah karina, karinanya biru, infiltrat di kedua apex paru. Jadi atelektasis itu terjadi karena salah satu bronkus yang harusnya mengisi udara di lobus atau segmen parunya itu dia tertutup sesuatu sehingga nggak ada udara yang masuk. Karena nggak ada udara yang masuk, dia kolaps. Gambaran kolaps di paru, dia satu segmen atau satu lobus nanti dia orangnya gelap. Walaupun dia gelap, tapi dia batasnya tegas. Dia membentuk garis visur-visurnya itu, visura mayor minor antara segmen itu. Kalau ini kita nyebutnya golden S sign, yang nama saya.
khas dari atelektasis, misalnya batasnya tegas. Atelektasis juga bisa membuat, karena dia kolaps, makanya trakea sama organ mediastinum kayak jantung itu juga bisa tertarik karena dia kolaps, jadi berusaha menutup sisi yang kolaps tadi. Terus kemudian yang kaki kiri ini, atau kaki kiri ini, karena dia sangat masif ya, dia sampai core-nya tertarik ke kiri, batas jantung yang kanan aja sampai hilang. Dia tertarik. Saya lanjutkan untuk yang berikutnya, masa paru. Masa paru ini gambarannya khas, dia ada di parangium paru, terus dia membentuk sudut lancip atau acute sign, acute angle, ada sudut lancip yang dibentuk dari pleura, sudut yang ini, sama sudut dari masa parunya. Jadi ini sama ini dia membentuk sudut lancip, itu gambaran khas dari masa paru. Kalau masa mediastinum nanti bentuknya obtus angle, dia lebih tumpul karena dia masanya di tengah sini. Nanti deskripsinya bisa kayak opasitas inhomogen di opasitas inhomogen, batasnya gimana, tegas enggak, terus tepinya gimana, irregular atau speculated yang lancip-lancip itu di posisinya kayak contoh ini, dia di middle zone paru kanan, untuk akut angel sekitar jauh. Terus ini eksklusi pleura. Eksklusi pleura ini yang kanan. Jadi eksklusi itu dia ada cairan di antara kapung pleuranya, di kapung pleuranya antara paling sama visceral. Kalau cairan di X-ray itu dia warnanya lebih putih juga. Cairan yang mengisi di kapung pleura itu dia bisa menyebabkan kolaps paru yang kanan. Terus dia gambar bekas kalau yang kayak gini namanya meniscus sign. Proyeksi PA. Jadi kalau air itu kan karena mengikuti gravitasi, idealnya memang posisinya juga pasien semi erect atau erect, duduk atau setengah duduk. Kalau dia posisi supine, biasanya dia cairannya kan jadi merata di seluruh lapang paru ya, jadi warnanya lebih putih aja gitu. Contoh eksklusi pleura dari red lateral tuberculosis (RLD), eksklusi pleura kanan jadi miringnya ke kanan. Ini ada gambaran ini. Caranya mengisi di kapung pleura, pindah posisi dari yang awalnya di sisi basal atau inferior dari badan pasien, dia pindah ke sisi lateral karena dia miring. Ini eksklusi pleura juga contoh lain. Ini posisinya supine, makanya dia tutingnya lebih rata di lapang paru yang kanan. Terus ini contoh yang pneumothoraks. Pneumothoraks ini dia ada udara di kapung pleura. Udara di kapung pleura itu karena udara ya, dia jadinya warnanya lebih gelap. Terus di kapung pleura kan nggak ada vaskuler ya, karena dia emang isinya cairan minimal yang buat gesekan antar pleuranya. Karena dia terisi udara, dia bisa menyebabkan kolaps paru. Yang ini parunya kayak kolaps gitu, mendorong. Kalau sampai udaranya terlalu banyak atau sampai ke tension, dia sampai pendesakan paru sama jantungnya ke sisi yang kontralateral. Jadi kalau atelektasis narik, kalau yang pneumothoraks yang mendorong ke sisi satu. Terus ada gambaran kasnya namanya di sulcus sign. Jadi sudut claustrophonicusnya dia lebih tajam daripada yang kiri agak sakit.
Terus ini teknik membaca foto, kayak identitas, tidak foto, fotonya harus tahu AP, PA, atau latarnya kiri atau kanan gitu. Terus ya ini yang lain kayak tanggal pengambilan foto, marker itu biasanya dikerjakan sama radiografer. Kelayakan baca ini ada exposure. Exposure itu tingkat cahayanya itu, jadi kayak terlalu gelap atau terlalu terang itu nanti nggak ada buat dibaca. Posisi dan proyeksi, posisi itu kayak supaya RF yang merek gitu, proyeksi APPA tadi. Inspirasinya gimana, cukup atau enggak? Kalau cukup poster 6 nya mau tahu dom atau puncaknya berapa kanan, atau dihitung dari poster 10. Kalau gampang sih, kalau biasa biasanya pakai poster 10 yang poster 5. Terus mulai melihat struktur. Sini ada kayak let me play ABCD E. Ya singkatan aja sih. Ya let me itu lang media stimulum, play itu play program, ABCD E, LB pun kardiak, diafragma dan distosis. Kalau yang torak sementara ini. Ada pertanyaan, teman-teman? Atau mau lanjut dulu? Abdomen. Oke. Ya, dulu di abdomen. Jadi yang pertama, ini kalau abdomen itu ada persiapan sih. Jadi idealnya pasien itu harus puasa. Jadi biar udara di ususnya itu bukan udara sih, fekal materialnya atau fesesnya itu nggak menutupi organ yang berevaluasi misalnya batu. Tujuannya untuk kelainan neurologi atau basal IFS-nya. Selain foto abdomen sebutnya PNU atau KUB. Terus foto polos harus lihat ada tengah fat, udara normal kolon, terus diusus. Normalnya nggak begitu kelihatan kalau memang nggak ada lesi. Terus distribusi udaranya juga yang abnormal, contohnya bisa dilatasi itu dia biasanya kelihatan jelas. Terus CT scan abdomen itu buat kadang-kadang juga abdomennya kurang adekuat. Nah ini contoh gambar yang lain kasus yang normal, dia ada fekal material. Fekal material itu yang di dalam rumen khusus, dia warnanya lusen sama opak gitu, kayak kombinasi gitu. Kalau feses kan isinya solid sama ada udara gitu. Jadi ini yang disebut fekal material. Lihat kan? Kayak begini nih. Fekal material. Dalam rumen khusus ada sesuatu. Terus dilihat juga bayang heparlien. Idealnya sih diukur sih, cuma kalau misal hepar gede banget, dia bisa mendorong rumen khusus gaster di situ ke sisi lateral-lateralnya. Terus kontur ginjalnya saya jarang bisa kelihatan sih karena dia soft tissue. Tumpuk juga sama organ lain. Terus bayang tadi opak di status urinarius harus dicari salah satu kanan kiri ada simetris. Salah satu itu maksudnya gambaran dari muskulus psoas kiri kanan dia sekitaran L2 sampai ke pelvis ini ada kiri kanan. Cuma ini yang kanan nggak begitu kelihatan, kalau yang kiri ini agak susah ya. Selain itu kita harus lihat corpus pedicel sama spasium intervertebralisnya, yang corpus, yang SIV itu di antara corpus sama pedicel. Pedicel itu yang dua tonjolan di pinggir-pinggir spine. Terus fat dan dinding fat landing itu ada tanda inflamasi. Ini sebenarnya lebih kelihatan kalau di CT scan.
Terus penebalan dinding khusus itu ada aturan 369. Misal lebih dari 3 atau 6 atau 9 itu kita sebutnya udah dilatasi. Nah, 3 ini dia untuk khusus halus, 6 itu untuk kolon, sekum atau sigmoid, dan sigmoid itu ukurannya lebih dari 9. Jadi secara anatomi kan memang sekum itu yang di regiminal kanan sama sigmoid yang di regiminal kiri itu kan lebih gede karena dia belokan sebelum ke segmen kolon yang lain. Dan nanti buat patokan kita tahu itu dilatasi atau enggak. Jadi tadi buat BSO buat ya traktus urinarius ginjal kiri lebih tinggi dari kanan karena enggak terdesak hepar. Itu urografi menggantikan intravenous kilografi. Foto abdomen itu buat sistem khusus, biasanya pakai 3 khusus. Jadi contoh abdomen yang normal sih. Ini ileus obstruktif satu kelainan, gangguan peristaltik karena ada obstruksinya nanti ada di misalnya kayak massa atau batu, massa sih biasanya, atau ada adhesi dia bekas operasi terus dia lengket gitu. Foto polos, sensitivitas rendah, juga ada CT scan, usus halus lebih dari 3 cm, usus besar 6 cm. Tanda khasnya kayak airfoot level. Airfoot level itu dilihat dari foto lateral, jadi pasien ya. Lateral decubitus, terus point spring sama herringbone itu gambaran pas sign dari ileus letak tinggi. Ini contoh gambar ileus obstruksi letak tinggi. Jadi kalau di rumah sakit tuh ada aplikasi buat bantu ngitung ini diameter lumennya berapa. Itu kalau 3 cm berarti dia ileus. Terus ini gambaran yang disebut herringbone sign atau coiled spring. Coiled spring itu kan kayak gambaran pir gitu ya. Kalau herringbone sign itu dia kayak tulang ikan. Nah, yang lumennya ini kalau nggak dilatasi, yang garis-garis ini kan namanya valvula polymentes. Dia biasanya nggak kelihatan. Cuma kalau dilatasi dia baru kelihatan. Terus yang ini proyeksi kayak ini yang kiri atas ini dia posisi supine, yang tengah kanan atas ini erect, yang kanan bawah ini dia lateral decubitus. Jadi di lateral decubitus ini kita mau lihat airfoot levelnya. Airfoot level itu karena dia ileus obstruksi letak tinggi, lumen ususnya kan lebih banyak ya. Karena lumen ususnya lebih banyak dan panjang, airfoot levelnya dia ada banyak gitu. Kalau kita nyebutnya nanti deskripsinya kayak misal dari supine atau erect ini nanti tampak dilatasi sistem usus halus berukuran lebih dari 3 cm gitu. Terus membentuk gambaran coiled spring atau herringbone sign. Kalau lateral decubitus ini kita nyebutnya tampak gambaran multiple airfoot level berjumlah, biasanya jumlahnya lebih dari 5. Pendek-pendek itu karena lumen ususnya juga maksimal paling nggak 3 cm kan pendek-pendek itu, dibanding kolon kan 6. Pendek-pendek itu gambaran step ladder patologis. Ini terus udara bebas intraabdomen. Normalnya tidak ada udara bebas, bisa foto erect atau decubitus yang kanan. Kalau di gambar ini udara bebasnya ini. Kenapa pasien miring ke kiri? Soalnya di kanan kan ada organ hepar.
Jadi kita mau melihat kontras antara ada udara bebas sama organ solid. Makanya miringnya lebih. Terus ini contoh batu soal kemi. Ya, pada USG itu biasanya berekoik atau ada ada scheduling. Ada jenisnya batu vesika, batu reter, ada batu di ginjal juga. Ini contohnya, batunya ini. Ini antara fekal atau baris. Tapi itu saja. Nanti gambarannya bagaimana diopak atau opasitas mungkin batas itu tegas misalnya. Terproyeksi tinggi 543. Terproyeksi tinggi korpus vertebral lumbar 34 sisi kanan. Intinya nanti kayak gitu. Terus checklistnya ada identifikasi pasien, kita foto, membaca sistematis, besok bacaan interpretasi. Ya, itu aja sih. Ada yang mau ditanyakan Mas Dua? Atau saya catatan karena mau lihat-lihat kasus. Oh iya, yang mana ini Mas? Ininya karena apa Mas? Lebih ke anatomi atau kelainannya itu yang mana? Kelainannya ya? Dan itu kita lihat yang kasus aja nih. Jadi lebih bisa bisa nih. Misalnya ini apa? Tahu nggak? Kalau ada tiga foto itu biasanya dia kelainannya ileus. Jadi kita lihatnya dari supine, terus pasiennya suruh erek bersama miring. Ileus itu dia dilatasi yang ini. Ada panas saya kelihatan nggak? Yang ini. Itu dia kolonnya dilatasi. Kolon kan bentuknya gini. Terus ini lurus transversum, terus flexura lienalis, terus dia turun descendant. Descendant sigmoid. Nah, kalau di aplikasi itu saya bisa ini mengukur dilatasinya berapa. Ini contoh kasus saja sih. Normalnya ini nggak kelihatan. Dilatasi ini nggak kelihatan. Terus bedain ini apa? Foto yang ini pasti kemungkinan besar dia foto posisi pasien supine. Supine itu dia kita mau evaluasi sampai ke vakum pelvisnya. Apakah masih ada udara di rektumnya atau enggak? Kalau ini dia posisi erect, kita mau lihat apakah di sini ada gambaran pneumoperitoneum di suprahepatal. Terus lateral ini buat gambaran dari yang ini apa? S-levelnya. Normalnya kan kayak gini aja Mas, nggak kelihatan dilatasi apa-apa. Kayak kelihatan. Terus contoh lain ada ini. Nah ini contoh yang nephrolithias kelihatan ya? Nephrolithias batu. Batunya yang kiri, yang ini. Ini gambarannya opasitas gitu ya. Opasitas itu dia lebih putih. Kalau yang kayak gini sampai gede banget, mengisi seluruh pelvis renalis, ini namanya kita sebutnya Staph. Pernah dengar nggak Staph? Staph itu tanda rusak. Tanda rusak. Jadi karena dia mengisi pelvis sampai ke kalis yang minor ini, dia kayak bentuk tanduk rusak itu namanya batu Staph. STAG-ORN, orang tanduk itu. Nah, ini batunya gede banget sih, jadi struktur ginjalnya sampai kelihatan. Jadi nanti deskripsinya ada opasitas inomogen atau bayang kardiopak
bentuknya stagborn misalnya, atau bentuknya kita bantu doang bentuknya bulat, terproyeksi tinggi VL 123 sisi kiri. Kita deskripsinya kayak gitu di expertise. Jadi ya normalnya ini nggak ada apa-apa. Nah ini kok ada opasitas, nah, berarti tipenya di situ. Kalau ada dua organ yang sama kita bandingkan aja. Terus jangan lupa ini ada device juga. Ini dia pasang di stand. Mungkin dia dulu yang kanan ada batu. Terus di operasi atau di laser atau sebenarnya itu. Tapi dia masih ada karena ada batu. Dia bikin hidronefrosis. Dia bikin dilatasi pelvis renalis sampai ke ureter misalnya. Terus dia dipasang di stand biar alirannya lancar, nggak ada hidronefrosis. Dan tipnya ada di biasanya di pelvis renalis, kemudian tip distanya dia di kaku pelvis, dia di bladder, di trabladder. Kemudian yang ini ada selang nefrostomi. Nefrostomi itu juga fungsinya sama kayak ini yang buat mengurangi bekaknya dilatasi. Kalau mas bingungnya yang mana mas? Kayak anatominya atau ngeliat caranya gimana gitu? Nyambung ke anatominya yang Oh iya. Anatomi apa itu? Agak susah sih. Paling nggak ini sih kayak ngerti anatomi normal dulu. Terus baru bisa bayang-bayangin. Jadi kayaknya yang ini. Ya. Saya masih belum ngerti yang program itu yang gambaran itu seperti apa? Program. Iya. Nah, kalau di PPT yang penjelasan ini dia jadi ini normalnya kayak gini mbak. Lapang parunya tuh bersih, nggak ada suatu corakan apapun. Nah, terus pelayanan program itu dia kalau gambarannya yang jelas kayak gini mbak. Normalnya itu dia warnanya lusen atau gelap semua, tidak ada cairan. Nah, kalau ada cairan yang sudah di antara interstisial paru, kan paru kan ada parenya paru, ada lobus-lobus kecil-kecil, ada alveolus juga. Nah, di antara alveolus yang disebut apa? Ruang interstisialnya itu. Nah, karena dia ada infeksi, dia cari apa? Ruang interstisialnya dia keisi cairan. Nah, di antara kalau cairan kalau kena X-ray dia warnanya putih, makanya kalau kita X-ray pasien dengan misalnya contoh pneumonia, dia warnanya lebih putih di sekitaran bagian infeksinya itu. Nah, kemudian lebihnya kayak gitu ya. Cuma, iya ini, ini juga. Oh, dua-duanya. Iya. Cuma ini kayaknya sama gambarnya. Cuma ini dia main apa? Pakai aplikasi gitu loh. Ya ini kayak putih semua, terus ini dia agak ditipisin, jadi dia pas apa? Bronkusnya masih kelihatan. Gitu kan? Agak kayak ini bronkus secundus, ini bronkus primarius, ini bronkus virus. Jadi di antara paru-paru ini dia ada caranya sedang. Contoh gambarnya yang ini. Bandingkan yang kiri sama yang kanan. Yang kiri ini bersih. Nah sementara yang kanan ini ada corakan putih-putih kayak gini. Itu yang disebut airborne programnya. Jadi kita ini sih kita harus tahu paling nggak klinisnya. Jadi memang kalau klinisnya pneumonia, kemungkinan besar dia ininya karena pneumonia. Tapi misal kayak kasus ada paru, kita nggak agak susah kalau dia ada pneumonia atau enggak. Nah kita tahu dulu dari klinis dia batuk kan, terus bronkinya ada enggak, terus leukosidnya aman. Misal ada salah satu faktor tersebut yang nggak aman, kita bisa aja bilang dia dengan pneumonia. Jadi kita harus tetap lihat klinisnya. Kalau ini kan dia juga ada cairan, cuma dia karena beda ini ya,
out of fish ya. Caranya karena dia dari jantungnya yang kurang aman dan dia tinggi atau gimana. Kira-kira menjawab ya? Pasti. Iya. Dan lagi mau tanya mungkin mau lihat ini yang lain. Asis, ini Ileus, ini pneumopolitinya lagi. Ya. Kalau konsolidasi itu beda kan sama Konsolidasi itu sebenarnya dia kayak infiltrat tapi dia lebih apa ya? Menurut saya kalau ini mau disebut konsolidasi juga bisa. Jadi infiltrat itu kayak tipis-tipis aja. Kalau infiltrat air penggunakan itu tipis-tipis. Kalau udah kayak ini konsolidasi nggak apa-apa. Terus apa ya? Itu sih nggak. konsolidasi itu berarti dari program yang masih Iya, menurut saya sih. Kalau kami bahasanya di RS, kita mainnya kata-katanya pakai infiltrat air penggunakan aja. Kita jangan pakai konsolidasi. Konsolidasi itu kalimat di RS lainnya sama yang nggak. Jadi tergantung ini juga center RS-nya biasanya bahasannya. Center pendidikan sebelumnya kan juga pengaruh di bahasa saya sama misalnya Dr. Noah yang di RS itu saya itu beda. Jadi saya harus menyesuaikan lagi. Pada intinya tetap mencari kesimpulannya Pak Klinisi. Kalau yang responsif apa tuh? penunjukan. Ada pelayanan lain. Ini sampai jam berapa ya? 39. Iya. Di sini ngapain? Kuliah lagi atau? Sudah. Boleh ya? Ya. Ada ya tutor. Oh bentar ya. Ya, Demparu. Ya Demparu biasanya ada kardiomegan di situ. Batasnya juga melebar. Pneumonia, TB, diabetes. Ini emfisema. Emfisema itu dia jantungnya nanti kalau hujan istilahnya ada pendulum saya. Jantungnya pasangan kecil karena dia lapang apa? Parunya keisi udaranya berlebihan. Jadi kayak rasanya mendesak dan pon. Biasanya di pasien dengan riwayat merokok lama gitu, barel test. Terus ini namanya diafragma yang lancip-lancip ini namanya tenting, TING, atau membentuk kayak apa? Tenda itu yang atasnya tenda kan lancip segitiga, namanya tenting. Tenting ini gambaran dari garis fibrotik yang menarik dan diafragmanya kayak lancip. Infeksi. Sistema, terus efusi, siklera masif, itu tadi katakan masif kalau sampai mendorong jantung. Terus ini emphysema itu mirip abses. Cuma dia emphysema, dia lokasinya di kafum pleura. Kalau abses itu di paru-parunya. Ini akoliptasis yang upper lobe. Ini akses paru, dia kepasang WSD. Akses paru dia batas kafum pleuranya jelas, di pleura yang visceral
tebel gitu karena dia infeksi, jadi dia penebalan dari saluran dulu. Ada level juga. Cincin ektasis multiple ini bronkiektasis. Ektasis itu kan artinya dilatasi ya. Terus bronki kan bronkus. Jadi dilatasi bronkus, gambarnya kan cincin ektasis. Cystic fibrosis, pneumotorak, tension. Ini susah sih. Ini paru. Ini yang ditaruh obat kerja ini kayak infeksi sih cuma ya tahu klinisnya dulu kalau itu susah membedain sama pneumonia. Tumor di lower zone, di tumor mediastinum yang bentuk sedut tumpul. Ya. Apa lagi? Ya. Nanti kita boleh minta APT. Yang paling dua. Kalau yang dua awal kayaknya saya nggak tahu udah apa. Saya yang paling ngeri. Kalau yang mana sih kayaknya nggak apa-apa sih. Ini asal dulu. Ini paling apa? Dia punya. Ya. Boleh minta APT. Boleh. Apa sih ini? Siap, siap. Sudah.